Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Selamat sore, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian akhir tahun di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Selasa 31 Desember 2024. Kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta. Kebaktian pukul 18 atau jam 6 sore di Gereja Kasih Karunia akan dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tuhumuri. Kebaktian pukul 20 atau jam 8 malam di Gedung Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya M.M. Hendricks dengan panduan tata kebaktian akhir tahun 2024. Dua pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 115 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Tiga nyanyian persiapan kebaktian PKJ nomor 2. Demikian warta jemaat saat ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mulia namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak yang kita kasihi dan yang dicintai Tuhan. Salam. Marilah dalam kehangatan cinta dan kasih sayang Tuhan, kita lakukan kebaktian akhir tahun 2024 malam saat ini, sesuai dengan liturgi yang ada. Kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang-orang yang diurapinya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus menyertai jemaat yang bersyukur di akhir tahun 2024 ini. Akan duduk. Marilah sambil duduk kita angkat pujian syukur kita di akhir tahun 2024 ini. Saudara-saudari, kita telah tiba di penghujung tahun 2024. Kita sadari banyak kejadian dan peristiwa yang kita lalui di sepanjang tahun ini. Baik itu sukacita dan kebahagiaan maupun kegagalan dan kesedihan. Meski kita tak dapat memahami maksud dan kehendaknya, namun satu hal yang pasti adalah Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Oleh sebab itu, marilah kita naikkan nyanyian syukur bagi Tuhan yang telah menunjukkan kesetiaannya yang tiada taranya bagi kita umatnya.
Pengakuan dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tak terhitung berkat Tuhan yang telah dinikmati kita di sepanjang tahun ini. Namun tak sedikit pula pelanggaran dan dosa-dosa yang berulang kali kita lakukan. Jadi saudaraku, jika di hari ini kita masih diperkenankan Tuhan, tiba di ujung tahun dan kesempatan untuk menghirup udara tahun baru, maka tak cukup hanya ucapan syukur yang kita bawa kepada Tuhan, tapi juga mengaku dan memohon ampun atas segala pelanggaran dan dosa yang telah kita lakukan di sepanjang tahun ini. Ingatlah saudaraku, bahwa ini bukanlah tentang dosa-dosa seperti panas setahun yang dihapuskan oleh hujan sehari, melainkan tentang penyesalan dan pertobatan dari orang-orang yang sadar di hadapan Tuhan, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Marilah dengan kesungguhan hati masing-masing orang datang kepada Tuhan dan mengakui keberadaan hidupnya secara pribadi di hadapan-Nya. Partite manis ale, cobaan datang siang malam, katong sambut alia ada baik-baik. Show dengan lonceng kejadian, lasa pudana sebanyak betapun salah sio. Saudaraku, jika di sepanjang tahun ini ada banyak perbuatan yang menyakiti hati sesama, bahkan ciptaan yang lain, berserulah kepada Tuhan dengan segenap hati dan memohon pengampunan darinya. Tolonglah kami ya Tuhan, penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu.
saudara-saudaraku, jika mulutmu penuh dengan kata-kata penuh kesombongan, celah dan hujat, ingatlah bahwa Tuhan benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Maka tunduklah di hadapannya, sebab ia berkenan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ya Yesus Kristus, penebus kami, Engkau datang untuk menebus dosa-dosa kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah bagi setiap orang yang dengan tulus hati dan penuh kesungguhan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah. Ketahuilah bahwa anugerah terbesar dalam hidup kita adalah di dalam Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita sambut berita anugerah dengan menyanyi PKJ 165, Janji yang Manis. Janji yang manis tak terlupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Jemaat beta undang berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Saudara-saudari, berubahlah oleh pembaharuan budimu atas dasar takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amsal 14 ayat 27. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sejak Yesus di hatiku, di jiwaku
Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Disilakan duduk. Sementara trio teratai dipersilakan untuk memperdengarkan kidung pujiannya, dilanjutkan dengan solo oleh Ongen Rahan Binan. Trio teratai.
Terima kasih. Itulah suara merdu dari MBD. Dan kita akan mendengar kidung pujian solois Ongen Rahan Binan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
kasih Ungen, Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kebaktian akhir tahun 2024 di saat ini, kami rindu untuk membaca dan mendengar sedikit berita firman-Mu. Kami mohon dengan kerendahan hati, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, berkati kami dengan hikmat-Mu, agar firman Tuhan yang sebentar kami baca, bahkan direfleksikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Tete Lepta, kami semua boleh mengerti dan kami mampu untuk memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di saat ini terbaca dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur 115 pada ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-18. Mazmur 115 ayat pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-18 di bawah perikop kemuliaan hanya bagi Allah. Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ketika kaki kita kini berada di ujung jalan tahun 2024, yang tinggal selangkah saja lagi kami sampai pada penghujungnya, dan jika Tuhan memperkenankan, kami akan melangkah memasuki tahun kehidupan yang baru 225.
Bacaan kita hari ini yang diangkat dari Mazmur 115. Mau meyakinkan Bapak Ibu dan Beta katong semua bahwa katong bisa hidup sampai dengan saat ini dan bisa datang di rumah Tuhan untuk kebaktian syukur akhir tahun ini sekali lagi bukan karena katong mampu, bukan karena katong hebat dan pintar, atau bukan karena katong cerdas atau cerdik, tetapi semuanya hanya karena Tuhan pun kasih sayang. Sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 2024 tidak sedikit orang yang mati. Entah itu kecelakaan pesawat seperti yang baru terjadi di Korea Selatan. Tiba di landasan bandara, tapi karena roda sem keluar, akhirnya kandas dan terbakar, mati. Kematian dengan berbagai kejadian-kejadian yang sungguh dahsyat. Ada yang memang karena memang kecelakaan, karena itu adalah sebuah kecelakaan. Tapi ada juga karena faktor kesengajaan, orang ingin membunuh, membinasakan seperti yang terjadi di Maluku Utara, Beni Laos, dan yang lain-lain yang terjadi dalam kehidupan semua kita. Kematian menghantui hidup manusia. Anak bunuh bapa, anak bunuh mama, bapa bunuh mama, bapa bunuh bini, bini bunuh laki, pimpinan bunuh anggotanya. Ini sekarang yang terjadi di dunia kita yang seperti itu. Dari kematian beruntung menghantui kehidupan kita dan memangsa kita. Dan jika 356 hari berjalan dan kita bisa tiba saat ini seperti ini dan duduk di rumah Tuhan untuk bersyukur ini, sekali lagi bukan karena katong hebat, katong pintar, tapi karena Tuhan pun kasih sayang. Dan dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat, Mazmur 115 bilang perkataan semua, bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan karena kasih-Mu oleh karena setiamu. Patutlah kita bersyukur pada Tuhan. Dan karena Tuhanlah, kepada Tuhanlah yang harus kita bersyukur adalah benar jika saat ini katong ada di sini, bukan ada di tempat yang lain. Untuk apa? Supaya kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sayang, Tuhan jaga, Tuhan pimpin, Tuhan pelihara, Tuhan kasih berkat banyak-banyak pada ketong. Dari ketong ada sekali lagi sampai di penghujung tahun ini, di hari yang ke-356 ini, yang tinggal beberapa jam, menit dan detik, kita mampu untuk mengakhirinya di jam 12 nanti malam ini. Sekali lagi, pemazmur mengatakan bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan. Dan karena Tuhan itulah kepadanya lah kita nyatakan pujian dan keagungan kemuliaan baginya. Dialah satu-satunya yang patut kita puji, yang patut kita muliakan, yang patut kita nyatakan syukur dan terima kasih kita. Bacaan kita seterusnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mau bilang para katong semua bahwa katong jangan sampai sama dengan mereka orang-orang yang percaya Tuhan. Mereka orang-orang yang percaya pada berhala-berhala, pada dewa-dewa, pada kekuatan-kekuatan yang lain. Bahkan pemazmur bilang bahwa Allah kita berbeda dengan Allah mereka. Allah mereka itu buatan tangan manusia. Walaupun dia itu dibuat dari emas atau perak,
tapi dia walau memiliki mulut, tapi saya bisa bicara. Dia memiliki tangan, tapi saya bisa pegang dan tuntun. Dia memiliki mata, tapi dia tidak bisa melihat. Dia memiliki kaki, tapi tidak bisa berjalan. Terhadap yang seperti itu, apa yang saudara Dembeta bisa andalkan dan harapkan. Pemasmur mengingatkan kita kepada Dialah Tuhan itu yang harus kita agungkan dan kita muliakan. Dan karena itu benar ketika kita ada di penghujung tahun seperti ini, tempat kita ada di sini, di rumah Tuhan ini, di ruang gereja ini, di tempat ibadah ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Sekaligus sebagai wujud bahwa kita memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Seringkali Bapak Ibu Saudara-saudara lewat Mazmur 115 ini pemazmur bilang Pak Ketong, terkadang orang-orang menghinakan kita bukan karena Allah kita yang tidak punya kuasa dan kemampuan, tapi karena Ketong sendiri yang gagal untuk mengamini Tuhan dengan segala kebesaran dan kemuliaannya. Ketong sendiri yang kadang-kadang sangsi dan meragukan Tuhan pun kuasa, kebaikan dan penyertaan, lalu ketong melumpa ke sana, melumpa kemari, cari ke situ, cari ke sini, bersandar pada dunia ini dengan segala macam pikiran-pikirannya, ilmu-ilmunya, pakatan-pakatannya dan segala macam. Itu yang seringkali ketong terjebak untuk mencarinya. Padahal ketong pun Tuhan yang punya kuasa atas segala-galanya. Ia berkuasa karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan karena Ia yang menjadikan segala sesuatu, maka Ia berkuasa atas segala sesuatu. Termasuk orang-orang itu yang karena berbeda dengan kita, entah itu berbeda suku, bangsa, bahasa, bahkan agama, berbeda pangkat, jabatan, dan kedudukan di kantor-kantor dan di mana-mana, lalu dengan segala macam tipu muslihat mereka, yang menggunakan kekuatan-kekuatan dunia ini, lalu kadang-kadang membuat katong takulai. Dalam bacaan ini terkadang orang-orang itu bertanya, di manakah Tuhan mereka? Mengapa Tuhan mereka membiarkan mereka seperti ini? Seakan-akan mereka tidak punya Tuhan dan Tuhan mereka tidak punya kuasa dan kemampuan. Tapi pemasmur mau mengingatkan kita orang bahwa ketumpun Tuhan itu luar biasa. Dia itu satu-satunya Tuhan yang berbeda dengan Tuhan-Tuhan lainnya yang diandalkan oleh manusia dunia ini. Ya. Yang tadi bilang dia punya mata, saya bisa lihat, dia punya telinga, saya bisa dengar, ya. Dia punya tangan tapi saya bisa berbuat apa-apa. Ya. Tapi Tuhan kita Allah yang sempurna dalam segala sesuatu. Dan karena Tuhan kita seperti itu adanya, maka kita semua punya kewajiban yang sama, yaitu muliakanlah Tuhanmu. Oleh karena itu baik dan benar sekali lagi ketika kakimu dan kakiku melangkah datang di rumah Tuhan di hari ini, di hari terakhir dari tahun kehidupan 2024 untuk datang di sini mengagungkan dan memuliakan Tuhan karena kasih sayangnya yang menghidupkan kita dari waktu ke waktu. Berapa banyak di antara kita yang mati dalam perjalanan tahun kehidupan 2024. Baik di lingkungan sektor, di lingkungan unit, di lingkungan jemaat ini. Yang telah mengembuskan napas terakhirnya dalam menjalani tahun kehidupan ini. Tapi kita masih diberikan Tuhan untuk sampai di saat ini. Yakin bersama Tuhan kita akan tuntas mengakhiri perjalanan tahun kehidupan 2024. Dan hanya dengan kasih, pertolongan dan penyertaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan tetap kuat untuk melangkah masuk dalam tahun kehidupan yang baru, tahun 2025. Semoga semua yang datang hari ini di rumah Tuhan ini adalah semua yang benar-benar memahami dan menyadari jikalau bukan Tuhan, niscaya beta seng sanggup untuk bisa berjalan menjalani hari-hari kehidupan yang syarat dengan tantangan, hambatan, bahkan ancaman. Orang bisa saja duduk-duduk mati. Bajang buka langkah sedikit jatuh mati. Orang juga lagi tidur-tidur mati. Ya.
kematian begitu ajaib dan luar biasa memangsa kehidupan kita. Tetapi kematian yang dahsyat itu juga tidak atas kehendaknya sendiri. Jikalau Tuhan tidak menghendakinya, tak akan ada kematian yang kita alami dalam kehidupan ini. Oleh karena itu benar, jika pemazmur mengajak kita di akhir tahun kehidupan 2024 di jemaat kategorial Pinel Benteng Atas, untuk mari datang bersyukur par Tuhan. Untuk mari kita semua agungkan dan memuliakan Tuhan, sebab Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita besar cinta dan kasih sayangnya. Tuhan kita besar perhatian dan kepeduliannya. Karena Tuhan punya kasih dan kepedulian yang besar kepada kita, maka Ia pun menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Ketika kita bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, Ia tetap setia menjaga, menyertai kita, sehingga kita terselamatkan dari semua tantangan, hambatan, dan ancaman, termasuk seperti misalnya corona yang bertahun-tahun yang kemarin menghantam kehidupan kita, ya, kejadian-kejadian yang dahsyat yang dialami kehidupan sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nats bimbingan kita hari ini di akhir tahun ini, ya, mengajarkan kepada kita semua bahwa patutlah dengan sadar atau memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan mulutmu, dengan tanganmu, dengan matamu, dengan kakimu, dengan seluruh kehidupanmu. Cara berpakaian, cara bersikap, cara berperilaku antar sesama dalam kehidupan ini, antar suami istri, orang tua dan anak, adik dan kakak, saudara yang satu dengan saudara yang lain, semuanya adalah cara kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan sebagai pencipta kita yang bertanggung jawab untuk saling melindungi dan menyelamatkan. Berbagai kasus kejahatan yang kriminal yang muncul akhir-akhir ini di kehidupan berbangsa bernegara pada umumnya dan di seluruh dunia pada umumnya juga itu mengisyaratkan kepada kita bahwa tiada perlindungan selain berlindung pada Allah sumber kehidupan. Oleh sebab itu sekali lagi beta dari tempat ini mengatakan berbahagialah Bapak Ibu dan beta yang hari-hari kehidupan ini kata mencari Tuhan dan kata memuliakan Tuhan sepanjang kehidupan ketong dari saat ke saat. Itulah yang pemazmur harapkan dan inginkan. Karena itu beta ajak semua berdiri. Beta ajak semua berdiri, mari berdiri. Dan sambil berdiri, ketong bilang begini, haleluya, puji Tuhan, mulai. Immanuel, Allah beserta kita. Amin, ya amin. Silakan duduk. Mari kita merespons pemberitaan firman Tuhan ini sambil bersiap-siap ukulele dari sektor Bakung untuk memuji Tuhan dengan lagu pujiannya.
terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Selanjutnya beta mempersilakan vokal guru ulangi ukulele dari sektor Wakung untuk memperdengarkan kidung pujiannya.
Terima kasih banyak-banyak. Anak-anak ini luar biasa semangatnya. Dong ada latihan-latihan apa lewat atau yang kata, dong menyanyi lah hari Minggu ini, hari ini untuk demo Bapak Pendeta pada kunci tahun ini. Dong dengan semangat itu bisa menyanyi, bisa latihan dan bisa menyanyi seperti itu. Dalam latihan, dalam nyanyian mereka bilang cuma Yesus. Mudah-mudahan semua yang ada di dalam ruangan ini adalah orang-orang yang bilang cuma Yesus, saya nggak ada dua lain, saya nggak ada yang lain. Cuma Yesus, dialah satu-satunya yang akan menjadi penolong kita. Dialah satu-satunya sumber keberhasilan kita. Dialah satu-satunya yang mampu menyediakan seluruh yang kita harapkan untuk menyertai ketempuh perjalanan dalam kehidupan di tahun 2025. Karena dialah yang telah menjaga dan memelihara kita sepanjang perjalanan kehidupan tahun 2024. Bersama dia kami akan masuk dan menjalani tahun kehidupan 2025. Kini diberi kesempatan bagi jemaat untuk mempersembahkan persembahan syukur. Sebelumnya kita mengundang jemaat berdiri. Semua jemaat berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman. Selesai pengakuan iman, vokal grup Pemuda Teratai. Mari Bapak Ibu, di akhir tahun kehidupan 2024, bersama gereja dan semua orang percaya di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kembali kita persilakan vokal grup Pemuda Teratai untuk memperdengarkan kidung pujiannya. Dengarlah Tuhan memanggilmu, jangan kau terlena membisu. Yesus cintakan pribadimu dan takkan pernah meninggalkanmu. Dengan lonceng gereja sayup-sayup di sana, pertanda waktunya engkau tinggalkan semuanya. Dan sujud mohon
Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ini kita ada dalam persembahan syukur. Majelis bertugas silakan. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur, untuk itu dengarlah anjuran. Allah telah menganugerahkan waktu dan kesempatan bagi kita untuk hidup dan berkarya sambil menuai berkat yang berlimpah dalam hidup kita. Maka di akhir tahun ini, marilah kita menghitung hari-hari kita dengan bijaksana, sambil menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan Sang Pemberi berkat itu, dengan memberikan persembahan syukur kepadanya. Ingatlah firman Tuhan ini, berikanlah dari apa yang ada padamu dan bukan dari apa yang tidak ada padamu. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi Kidung Jemaat 440 bait pertama dan seterusnya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu
siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut mulanya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di penghujung tahun 2024 ini ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu telah memberikan persembahan syukur kami, bahkan persembahan akhir tahun syukur ya Tuhan. Berkenan Tuhan memberkati persembahan-persembahan syukur yang kami bawa ini, agar layak dipakai untuk perluasan pekerjaan-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Dalam nama Tuhan Yesus persembahan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya beta persilakan Bapak Yosef Papilaya untuk memperdengarkan kidung pujiannya. Setelah itu kita akan ada dalam in memoriam sebelum doa syafaat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti tentangku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus,
Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya. Aku bawa hidupku, aku terima anugerahnya. Diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti tentangku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, aku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat ini kita akan ada dalam acara In Memoriam, dan Sekretaris
Disilakan. Jemaat kekasih Kristus, Salam. Perkenankanlah kami untuk di saat ini membacakan in memoriam pelayanan Jemaat kategori LTN Angkatan Darat Niel Bentas tahun 2024. Tanpa terasa, 365 hari akan kita lewati dalam perjalanan panjang yang diwarnai dengan suka, duka, ceria dan sedih, silih berganti. Sadar maupun tidak, bahwa realitas ini telah menumbuhkan kekuatan iman umat untuk terus bersekutu pada semua tataran pelayanan sampai tingkat jemaat. Pengalaman spiritualitas kita dalam konteks realita berjemaat sepanjang tahun 2024, bahkan sepanjang periode pelayanan 2020-2025 telah menjadi bukti kuat betapa Tuhan kita, Yesus Kristus, selalu menyertai kita melangkah di tengah berbagai tantangan. Suatu spirit iman yang menunjukkan bahwa orang percaya hanya bergantung kepada Tuhan dan hidup dari berkat Tuhan. Spirit itu yang membuat kita sebagai gereja yang percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala Gereja, Tuhan atas sejarah bangsa-bangsa dan alam semesta dan dunia. Itulah sebabnya dalam tiap babakan dan tataran pelayanan, gereja selalu bermisi di tengah umat dan sadar bahwa dalam tantangan pelayanan tahun ini, gereja tetap teguh pada eksistensinya sebagai umat yang bersekutu dan menjalani panggilannya di seluruh aras pelayanan. Semua itu dapat kita lalui bersama karena tangan kasih Tuhan yang kuat itu selalu menjaga, melindungi, dan memberkati kita sebagai persekutuan jemaat sejak 1 Januari hingga 31 Desember saat ini. Dalam cinta kasih Tuhan itulah kita patut bersyukur untuk banyak hal, termasuk persidangan ke-36 Jemaat kategori LTN Angkatan Darat Niel Bentas dan pemilihan penatua dan diaken untuk masa pelayanan 2025-2030 yang dapat kita laksanakan dengan segala baik. Bahkan secara kelembagaan, kita sudah boleh menjalani dan mengalami usia yang ke-38 pada tanggal 21 Desember 2024. Patut diketahui bahwa sampai dengan akhir tahun 2024 ini, jumlah jiwa dalam jemaat sebanyak 2.558 jiwa pada 636 kepala keluarga yang tersebar dalam 7 sektor dan 21 unit pelayanan. Mutasi masuk karena atestasi sebanyak 44 jiwa dalam 14 KK. Mutasi keluar karena atestasi sebanyak 18 jiwa dalam 4 KK. Mutasi masuk karena kelahiran sebanyak 26 jiwa. Mutasi keluar karena kematian sebanyak 22 jiwa. Guna mengenang orang-orang kekasih kita yang telah meninggal dalam tahun pelayanan 2024. Almarhum Pendeta JB Sampe, almarhumah Diaken Esther Waifli, almarhumah Diaken Hanfran Timna Lopati, serta 19 anggota jemaat lainnya. Perkenankanlah kami mengajak kita semua sejenak merenung dan berdoa. Kiranya Tuhan menerima dan menempatkan mereka dalam rumah Bapa di surga, sesuai jerih lelah dan karya pelayanan mereka. Dan kita semua yang diperkenankan ada saat ini dan akan berada di tahun pelayanan 2025,
Tetap teguh dalam iman, tekun dalam pengharapan, dan tulus dalam mengasihi Tuhan Allah kita. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan penjaga yang tidak akan terlelap. Tuhan yang tidak akan membiarkan kakimu goyah. Tuhan yang akan menjagamu siang dan malam dari segala kecelakaan. Tuhan yang menjaga nyawamu sekarang sampai selama-lamanya. Bentas 31 Desember 2024, Badan Pelayan Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Penatua Maurits J. Lawalata, Sekretaris. Penatua Nyonya Loce Luhukai, Ketua. Salam. Mari jemaat, kita ada dalam doa syafaat yang nanti kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Ketua sembahyang. Tuhan, kami umat-Mu yang datang bersyukur pada Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus di saat ini, di akhir tahun kehidupan 2024, kami sadar sungguh bahwa jikalau bukan Tuhan, kami tak mungkin ada di saat ini. Hanya karena Tuhan pun kasih sayang dan pemeliharaan, kami semua ada. Dan kami berterima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang menyertai ketumpung kehidupan. Yang ketumpung keluarga, rumah tangga, istri, suami, anak-anak, cucu, saudara, pak saudara, seantero jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami dilayakan untuk menjalani perjalanan panjang 365 hari di 2024. Kami tetap bersyukur walaupun ada di antara kami yang tidak sempat sampai tiba di akhir tahun ini. Di antaranya mantan Ketua Majelis Jemaat Pendeta JB Sampai, Diaken Esther Waipli dan Diaken Nona. Kami semua sama sadar bahwa hidup ini 100% di dalam kuasa Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan yang telah mengakhiri hidup Pendeta JB Sampai, Diaken Esther Waipli dan Diaken Onarpati adalah Tuhan yang tetap mengasihi mereka dan juga mengasihi yang ditinggalkan, entah suami, anak-anak, orang tua, saudara-saudara. Dan tidak hanya mereka, pendeta dan diaken, tapi juga seluruh anggota jemaat dalam binaan kami di Jemaat Pinil Benteng Atas yang Tuhan telah mengakhiri kehidupan mereka, termasuk yang terakhir di sektor teratai, orang tua kekasih Oma Telda Sepelawakan. Kami sadar sungguh ya Tuhan, hidup dan mati kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan ini. Dan tidak seorang pun yang sanggup untuk membantah keputusan Tuhan atau menghindari kematian dalam kehidupannya. Karena itulah ya Tuhan, di saat ini kami tetap bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan. Karena kematian adalah juga cara Tuhan mengakhiri derita manusia. Bahkan
Tiada kehidupan baru tanpa kematian. Sebagaimana yang Tuhan janjikan. Karena itu kami tetap berdoa untuk mereka yang telah mendahului kami. Baik itu pendeta, itu diaken, atau itu sesama umat yang tua, yang muda, yang laki, perempuan, anak-anak, semua yang telah mendahului kami. Kami serahkan mereka penuh ke dalam tangan Tuhan. Dan kami yakin dalam iman kami, Tuhan mengistirahatkan mereka dari segala derita mereka. Dan bagi kami yang tetap terpelihara hidup, layakan dan mampukan kami untuk menjalani hidup ini dalam tuntunan dan perlindungan-Mu Tuhan. Sebab hidup di dunia ini tak kurang tantangan, tak kurang hambatan, tak kurang rekayasa yang dapat membinasakan dan menghancurkan kehidupan kami. Buatlah kami tetap tegak berdiri sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang meyakini bahwa katong bisa hidup sampai dengan hari ini, saat ini, dan bisa ada di penghujung tahun ini, dan akan tetap ada di tahun yang baru. Semuanya semata hanya karena Tuhan punya mau. Dan karena itu kami serahkan ketumpung kehidupan pono-pono cuma di dalam tangan Tuhan saja. Lalu kami sembahyang minta Tuhan menyambut rasa syukur dan terima kasih orang-orang yang bersyukur karena panjang usia sampai di saat ini. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini sebagai orang tua, para lansia, termasuk orang-orang yang sakit, baik itu di rumah atau di rumah sakit. Ada juga anak kekasih Leo Lerum dan Bapak Els Homahu yang baru saja selesai perawatan di rumah sakit. Dan mereka tentu ada dalam pemulihan. Kami serahkan mereka semua per Tuhan. Tuhan kuatkan yang lemah, Tuhan pulihkan yang sakit dan sembuhkanlah mereka Bapa. Kiranya kami semua memasuki akhir tahun kehidupan dan mampu menjalani hidup baru di tahun baru dengan damai, sukacita, kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Sadarkanlah kami semua ya Tuhan, supaya kami tetap memanfaatkan hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan hari ini dari Mazmur 115, semoga seluruh kehidupan kami, termasuk pangkat, jabatan, kedudukan, harta dan kekayaan, semuanya demi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan Allah Bapa di surga, bangsa dan negara, presiden, wakil presiden, para menteri negara, wakil-wakil rakyat di DPR, DPD, MPR. Semoga Tuhan Allah sadarkan mereka semua, supaya mereka menjalankan kepemimpinan atas bangsa ini dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan segala yang mereka ambil sebagai keputusan adalah juga untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara seluruh rakyat, tak pandang suku, bangsa, bahasa, dan agama. Tapi semua disayang Tuhan. Dan karena itulah ya Bapa, kiranya keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin negara ini, Bapak Prabowo dan Wakil Presiden dan menteri-menterinya adalah keputusan-keputusan yang pro rakyat, untuk kehidupan yang berdamai sejahtera dalam rangka menghadirkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan tuntutan Mukadimah dan Undang-Undang Dasar 45. Kami berdoa ya Tuhan Allah Bapa di surga, menyerahkan seluruh pemimpin bangsa di Provinsi Maluku ini, Panglima, Kodam 15 Patimura, Kasdam, para komandan satuan, para asisten, ya semua dijaga Tuhan, disayang Tuhan, diberkati Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan untuk menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, yang pada intinya untuk menjaga keutuhan
ketahanan bangsa demi tetap tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami juga berdoa menyerahkan Kapolda Maluku dan semua unsur pimpinan Polda, bahkan semua petugas kepolisian di seluruh wilayah Maluku Utara. Tuhan, berikanlah hikmat-Mu dan tuntunlah mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya demi tercipta suasana Kamtipmas yang memberikan keamanan, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan di segenap bangsa di seluruh daerah Maluku Utara. Bapa di surga, kami berdoa bagi Gereja Protestan Maluku, bagi Ketua Sinode, dan seluruh majelis pekerja harian Sinode, juga seluruh pendeta di seluruh wilayah pelayanan Maluku Utara. Semoga Tuhan berkati semua para hamba-hamba Tuhan ini. Tuhan kuatkan, dan dengan kekuatan dan hikmat dari Tuhan, mereka mampu untuk memimpin jemaat di seluruh ars Gereja Protestan Maluku seperti yang Tuhan inginkan, agar kami hadir sebagai gembala-gembala umat yang mampu untuk menjaga domba-domba kepunyaan Tuhan. Kami menjadi pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan yang rajin bekerja, yang taat dan yang takut akan Tuhan untuk memberi kehidupan yang berkemakmuran dalam kuasa kasih sayang Tuhan. Secara khusus bagi jemaat kategorial jajaran Kodam 15 Patimura, semoga Roh Tuhan menyertai agar kami semua tetap setia dan taat pada asas Gereja Protestan Maluku yang merupakan gereja yang kepadanya sejak Kodam terbentuk telah mengambil sikap untuk terintegrasi pelayanan dengan Gereja Protestan Maluku sampai oras ini. Semoga ya Tuhan, perjalanan kehidupan gereja ini tetap dalam pelukan cinta dan kasih sayang Tuhan. Dan kami dituntun untuk melakukan apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang masing-masing orang mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk semua yang mengambil bahagian dalam kebaktian ini, baik sebagai vokal grup, sebagai solo, sebagai trio, sebagai ukulele, khusus ukulele sektor Bakung yang luar biasa. Mereka menyambut permintaan beta untuk hadir mengisi pujian hari ini dalam kebaktian akhir tahun 2020. Semoga semua yang mengambil dan mengisi acara ini termasuk Kantoria ya, diberkati dan disayang Tuhan. Yakinkanlah mereka ya Tuhan, jerilah mereka dalam Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Dan bagi anak-anak ini tumbuh dewasa dalam ketaatan, kesetiaan, untuk tetap terus memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Dan terima kasih banyak Bapak. Kami juga sembahyang menyerahkan semua togama, kostor, para kolektaan, majelis bertugas, bahkan seluruh majelis yang akan menjalani dan melakukan panggilan tugas dan tanggung jawab di akhir tahun 2024 ini. Ibadah jam 8 yang akan dipimpin oleh Pendeta Ibu Eta Hendriks. Tuhan juga sadarkan seluruh jemaat Tuhan supaya yang belum terlibat dalam kebaktian di jam 4, di jam 6, pada jam 8 nanti semua akan ada dalam kebaktian di rumah Tuhan di gedung gereja Pinil ini ya Tuhan. Dan biarlah tidak ada yang tinggal di rumah, tapi semua merasa kasih sayang Tuhan. Semua bertanggung jawab untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan di malam akhir tahun kehidupan 2024. Ini doa kami ya Bapa, dan kami mau mengakhiri doa ini bersama-sama. Kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Sambil berdiri kita menyanyi dari doa sahabat Rama 135 bait 1 dan 2, tongkatlah Tuhan. Perjalanan hidup tahun 2024 sesungguhnya adalah misteri kehidupan. Namun bagi setiap orang percaya yang tahu bagaimana menghitung hari dengan bijaksana, akan tetap berpegang teguh pada janji penyertaan Tuhan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Karena itu, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Dari tempat ini, beta selaku diri pribadi dan keluarga menyampaikan selamat mengakhiri perjalanan tahun kehidupan 2024 dan selamat memasuki tahun kehidupan 2025. Yakinlah bersama Tuhan Allah kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Yesus yang adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Sebagaimana kita bisa tiba di akhir tahun kehidupan 2024, kita pun pasti akan mampu menjalani kehidupan tahun 2025 dan akan tiba di akhir tahun itu. Saat teduh dimulai. Selesai. Pulanglah dengan selamat dan wujudkanlah kehidupan yang saling mengasihi satu akan yang lain. Salam. Shalom. Berjalan bersama Yesus, hatiku amat senang. Walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus, di mana